sahabat NUS, kembali lagi di YouTube NUS Consulting Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai self-healing yang akan dibawakan oleh seorang psikolog, Willy Tasdin, MPSI Psikolog. Yuk simak penjelasannya. Oke, jadi self-healing itu adalah kalau kita lihat dari artinya sendiri adalah untuk menyembuhkan diri. Itu kalau kita lihat dari artinya secara general. Tapi kalau kita ngomong dalam konteks psikologi, artinya adalah memang kita mengembalikan kesehatan mental kita atau kondisi psikologis kita ya, dari yang mungkin awalnya mengalami kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik gitu ya. Jadi ada proses penyembuhan. Ya, jadi apakah self healing itu bisa dilakukan sendiri? Ya kalau tadi ya mungkin kalau saya bilang penyembuhan dalam konteks dari kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik, ya itu mungkin bisa gitu. Misalnya apa? Kita dalam kondisi yang stres, ya orang kan suka bilang ya saya mau self healing dulu, gitu. Padahal mungkin kita bilangnya saya mau refreshing dulu, gitu. Ya jadi istilahnya aja yang memang sebenarnya jadi kelihatannya lebih keren gitu ya. Tapi itu refreshing. Tapi memang ini adalah bentuk coping, mekanisme untuk kita mereduksi atau mengurangi stres yang terjadi pada kita. Dan ini bisa dilakukan sendiri. Ya, bentuk lainnya apa? Self love bisa. Ya, jadi itu beberapa metode untuk mereduksi stres gitu ya. Tapi kalau memang misalnya ada yang bilang self healing itu untuk trauma. Self healing itu untuk trauma bisa nggak dilakukan sendiri? Tergantung. Ya, tapi mostly saya akan bilang kemampuan setiap orang untuk menghadapi trauma itu berbeda-beda. Ya, dan kalau kita ngomong trauma artinya kan sebenarnya itu sudah sangat berdampak pada diri kita. Dan itu mungkin harus lebih ada supervisi atau mungkin ada arahan atau mungkin ada bahasanya penanganan oleh profesionalnya. Ya, oke. Nah, jadi kalau kita bilang apakah bisa untuk luka batin? Ya, luka batin itu apa sih? Trauma kan. Tadi yang saya bilang gitu ya. Kalau kita bilang memang traumanya sangat berdampak pada hidup si individu ini atau orang ini, sebenarnya sulit. Gitu. Kenapa? Ya. Gini, pada dasarnya setiap orang itu punya mekanisme ya, untuk menyembuhkan diri secara alamiah sebenarnya ya. Tapi kan memang pada kondisi tertentu ya, orang itu kesulitan dan membutuhkan bantuan ya. Nah, kondisinya seperti apa ketika butuh bantuan? Misalnya ya, trauma ini sangat berdampak, impactnya sangat besar ya, dan nggak bisa kita kontrol, nggak bisa kita kendalikan dampaknya ini terhadap keseharian kita. Ya, jadinya apa? Otomatis kita butuh orang lain untuk mengarahkan kita. Ya, bahasanya apa? Sebenarnya jatuhnya adalah penanganan psikologis. Gitu. Cuma dari penanganan psikologis ini, ya profesional akan mengajarkan bagaimana metodenya sehingga nanti ketika di luar sesi ya, ketika ada di luar sesi kita juga bisa praktek, dan itu bagian dari kita self healing. Tapi apakah kemudian bisa dilakukan sendiri? Tentu perlu dibantu oleh profesionalnya. Butuh berapa lama? Ya, tergantung ya. Memang dalam psikologi ini kita semua melihat tergantung ya. Kenapa tergantung? Karena memang tiap orang itu masalahnya beda-beda. Kita nggak bisa pukul rata ya. Kalau misalnya stres ya, mungkin ada yang butuh cuman sehari jalan-jalan misalnya ke Ragunan misalnya ya. Dan itu sudah bagian dari self healing. Kenapa? Itu sudah puas, sudah jalan-jalan, sudah refreshing, beban mentalnya sudah berkurang gitu ya, beban psikologisnya sudah berkurang sehingga siap untuk misalnya bekerja lagi atau sekolah lagi ya. Ada yang bahasanya apa sekarang, staycation ya. Nah itu kan juga bisa ya, tapi itu kan memang bagian dari mekanisme coping.
sehari, 2 hari, seminggu. Ada yang memang kalau kita bilang tadi kaitannya dengan trauma, ya itu akan jauh lebih lama lagi. Ya itu akan jauh lebih lama lagi, dan memang lamanya bergantung pada masalah masing-masing gitu. Cara untuk melakukan, cara praktis ya, cara praktis sebenarnya kalau saya sempat googling gitu ya sebelumnya ya sama aja. At the end memang banyak tulisan, banyak artikel yang mengajarkan bentuk self healing ya. Tadi beberapa juga sudah saya sebutkan ya, contohnya apa, misalnya bentuk self love dengan kita melakukan hal-hal yang kita suka, misalnya apa, latihan masak ya, atau misalnya udah bisa masak yang enak gitu kan, atau misalnya staycation ya, atau staycation itu juga bisa ya, atau misalnya pergi jalan-jalan, atau olahraga, exercise ya, ada yang dengan jogging setiap pagi, ada yang misalnya ikut yoga ya, ada yang latihan meditasi ya, yoga juga kadang ada meditasinya ya gitu. Jadi memang ada beberapa cara yang bisa dipakai untuk self healing sendiri ya, ada yang bisa dilakukan sendiri ya, contoh-contohnya seperti tadi, misalnya ke spa juga bisa gitu kan, mau apa namanya, mau spa rambut misalnya ya, atau mau pijat, nah itu juga boleh ya. Jadi itu gunanya untuk apa, kita mereduksi stres kita ya. Tapi sekali lagi, ketika ini berkaitan dengan trauma ya, maka memang harus dilihat seberapa besar ya dampak dari trauma ini mengganggu kehidupan sehari-hari kita ya. Kalau memang sudah mulai mengganggu dan kita nggak bisa kendalikan efek dari trauma ini ya, maka sudah kita lakukan berbagai cara juga, misalnya tadi refreshing dan sebagainya ya, mekanisme coping misalnya juga bisa apa, spiritual coping, ibadah ya, atau retreat ya, tapi nggak bisa juga ya, maka sebaiknya temui profesional ya, temui profesional. Kira-kira apa yang mungkin akan disampaikan dan mungkin dilakukan oleh profesionalnya, misalnya psikolog atau psikiater ya, baru nanti itu akan kita ikuti. Oke, paling itu aja sedikit soal self healing ya, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman NOS gitu ya, sahabat-sahabat NOS untuk bisa lebih memahami apa itu self healing ya, dan mungkin akhirnya membedakan antara coping, refreshing ya, self healing gitu ya. Jadi itu sedikit informasi, semoga membantu dan sampai ketemu di lain kesempatan.